Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak channel Library Corner. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang Turnitin, terutama akun instruktur yang disediakan oleh Perpustakaan UI. Baik, di tutorial sebelumnya dijelaskan cara aktivasi sampai bisa login ke halaman ini. Tapi walaupun sudah bisa login, kita belum bisa mengecek similarity dokumen. Harus membuat class dulu dan assignment. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana cara membuat class. Jadi ketika Bapak Ibu pertama kali login di user yang baru, maka tidak ada kelas atau assignment apapun. Jadi yang pertama dilakukan harus membuat kelas. Tinggal diklik aja add class, kemudian class type-nya standar aja, kelas namanya bisa apa aja, misalnya ini untuk mengecek jurnal, misalnya jurnal internasional. Kemudian enrollment key-nya misalnya jurnal tahun misalnya 2020. Subjek name-nya, subjek areanya misalnya subjek area Bapak Ibu, misalnya communication, bisa juga ditambah sampai banyak, misalnya bisnis juga, dan seterusnya. Kemudian student levelnya dimasukin semua juga bisa, atau langsung aja pilih yang karena mungkin dosen, karir, dan teknikal. Nah, ketiga ini subjek class name, subject area, dan student level hanyalah pelengkap aja. Jadi boleh diisi apapun dan tidak berpengaruh. Untuk enrollment key, ini adalah semacam password jika Bapak Ibu ingin mengundang orang ke dalam kelas ini. Jadi ini yang perlu diingat. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan kelas yang perlu saya jelaskan adalah kelas start dan kelas end date. Jadi ini adalah settingan di mana kita ingin mengsubmitnya itu berapa lama. Misalnya kita ingin mengsubmitnya setahun, maka kita set sebagai startnya sekarang, end-nya setahun kemudian. Misalnya sampai Juni 2021 misalnya. Tanggal 25 juga. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini bisa diedit nanti kemudian. Kenapa saya sampaikan sekarang? Karena kadang-kadang Bapak Ibu tidak memperpanjang dan tidak membuat kelasnya panjang dan baru dipakai 6 bulan itu sudah tidak bisa submit lagi dan tidak mengerti caranya. Nah, kalau nanti mau disubmit sebenarnya tidak perlu bikin kelas baru, nanti tinggal diedit aja. Sekarang kita submit dulu. Oke, dia dalam proses submit. Nah, ini kelas ID-nya dan enrollment key-nya. Bisa dicatat juga jika ingin share ke pengguna lain, tapi jika tidak ingin share, ini hanya untuk keperluan pribadi, tidak perlu dicatat, tidak apa-apa. Kita langsung continue aja. Nah, ini maksudnya saya jika sudah dibuat, nanti start end date-nya itu pada saat Bapak Ibu ingin ngecek dokumen di tanggal 26 Juni 2021, maka tidak bisa. Jadi sebaiknya memang di awal dibuat panjang, tapi misalnya tidak panjang pada saat 26 Juni 2021 mau insert dokumen di sini, tinggal klik edit ini aja. Maka akan kembali ke halaman ini lagi, tinggal ditambah kelas end-nya. Oke, seperti itu untuk pembuatan kelas. Nah,
Tapi walaupun kelas sudah dibuat, masih tetap belum bisa submit dokumen untuk pengecekan. Jadi kita harus membuat assignment. Caranya adalah klik kelasnya, kemudian masih kosong assignment-nya, tinggal di add assignment. Kita tunggu, dia sedang proses. Baik, setelah menu pilihan assignment muncul, ini yang memang sering menjadi semacam beberapa masalah muncul dari settingan assignment ini. Untuk judul ini bebas sebenarnya, misalnya jurnal buat IEEE misalnya seperti itu. Kita assignment-nya. Kemudian start date dan due date-nya itu sebenarnya boleh disetting, tapi jika tidak disetting juga tidak apa-apa, dibiarkan default. Hanya mungkin di sini disetting cuma berapa hari. Tapi yang penting adalah di optional settings di sini. Ini bisa ditambahkan, tapi cuma opsional aja. Yang penting, jika Bapak Ibu men-settingnya tidak memperhatikan tanggal, maka ini harus disetting yes. Kenapa? Karena kalau kita tidak memperhatikan tanggal, maka kita boleh mensubmit walaupun setelah tanggal due date ini. Kemudian, generate similarity report for submission, tetap yes. Kemudian ini immediately dianggap default. Nah, settingan berikutnya adalah exclude bibliography material. Ini kita pilih yes. Kemudian exclude quote material from similarity index. Bisa di quote, kita exclude juga, pilih yes juga. Exclude small resources juga, kita pilih yes. Kenapa kita pilih yes? Karena ini untuk mengabaikan kata-kata yang bersifat umum yang kecil, misalnya kata-kata yang sering dipakai itu tidak dicek. Nah, ini memunculkan pilihan. Pilihannya berapa kata yang sama baru dicek dianggap sama atau berapa persen yang sama. Nah, kita pilihnya adalah jumlah kata. Kenapa? Karena kalau presentasi, kadang-kadang jurnal itu dengan disertasi misalnya itu halamannya jauh. Misalnya jurnal hanya berapa puluh, disertasi bisa sampai ratusan. Jadi kita pilihnya katanya aja, jangan presentasi. Nah, untuk kata yang telah diputuskan adalah 17 kata. Kita di sini 17. Kenapa 17? Nah, ini tidak dibahas di sini karena pembahasannya bisa panjang dan bisa ada banyak perdebatan di sini. Kemudian student to similarity report sebenarnya boleh yes, boleh no, bebas aja. Tapi saya biasanya pilihnya yes di perpustakaan UI. Kemudian enable translate matching beta. Ini karena masih beta kita no. Nah, yang paling penting adalah di bagian sini. Kenapa? Karena defaultnya, jadi untuk Bapak Ibu yang tidak kurang mengerti pengaturan ini, jadi dianggap default semua, ini menjadi standar paper repository. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita mengecek satu dokumen, maka dokumen yang kita cek itu akan dijadikan repository yang akan dicek juga dibandingkan dengan dokumen berikutnya. Nah, ini akan menjadi masalah kenapa? Untuk pengecekan dokumen yang perbaikan. Jadi dokumen pertama sudah dicek, dokumen kedua kemudian dicek lagi. Jika di setting standar paper repository, maka dokumen perbaikannya kesamaannya akan sangat besar karena dibandingkan dengan dokumen sebelumnya yang memang sama dokumennya. Hanya ada perbaikan sedikit. Makanya kita memutuskan akhirnya untuk submit paper 2-nya kita pilih no repository. Kenapa?
Karena kalau kita sudah mensubmit kemudian mensubmit perbaikan, jika kita tidak ingin dibandingkan, maka kita harus mengirim email ke Turnitin untuk menghapus dokumen sebelumnya. Agak repot. Jadinya kita pilih aja no repository. Oke, selanjutnya ini dibiarkan default aja karena memang masih kurang ini, kita khawatir ada error-error, jadi kita biarkan aja no. Nah, ini otomatis dicenteng. Ini maksudnya apa? Ketika kita nanti membuat assignment, maka pengaturan yang tadi itu akan dibuat pengaturan default. Jadi nanti Bapak Ibu hanya butuh melakukan pengaturan sekali aja ketika membuat assignment pertama. Selanjutnya tinggal memperhatikan sedikit lagi. Oke, jadi kita sudah bisa membuat assignment jurnal IEEE, maka untuk mensubmitnya tinggal kita klik more action, submit. Atau bisa juga kita view dulu, kemudian nanti di sini ada tombol submit. Bagaimana cara submit dan mengecek hasilnya? Nanti akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.